Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma as'alullah azza wa jalla an yamunna alaina bi'ilmin nafi'in wa amalin salih wa an yufaqihana fid din wa an yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal wa an yaftahana futuhal arifin. Amin Allahumma amin. Insyaallah di pertemuan kali ini alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali ya. Teman-teman mudah-mudahan pada semangat ya di sini ya. Semangat semuanya. Iya, semangat Basor. Alhamdulillah. Insyaallah hari ini kita akan mengkaji seputar ilmu syariah bertemakan najis dalam tinjauan fikih. Oke. Yang akan dibawakan atau yang akan dipaparkan materinya oleh saudara Al-Ustadz Faza Miftahurayan Hakim. Sebelum itu, insya Allah seperti biasa kita akan memulai tadarusan terlebih dahulu. Kita baca sama-sama. Kitab Fathul Alam karya Shadiq Hasan Khan. Allahu yarhamu. Ya, hilang. Langsung saja saya pilih untuk Mutia Hasna, silakan dibaca. Mana yang dibaca? Oke. Mutia Hasna, aman? Aman, tapi sok yang lain dulu. Astagfirullah. Boleh yang lain? Rifa, barangkali bisa. Mutia Hasna nggak apa-apa, padahal hadis loh. Mudah nih. Tapi Yuk. nggak diterjemahin ya, boleh? Iya, boleh. Silahkan. Oke. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tutakhadhu kholan faqala la akhrajahu Muslimun wa Tirmidzi wa qala hasanun sahihun. Terus kan, babu izalatin najasati. Halo. Oh, dilanjut. Lanjut dong. Oke deh. Nggak diartiin. Lupa ya Arab gundulnya. Iya, nanti diingetin. Oh ya udah deh. Ayubayanin najasah. Wa mutahhiratiha gitu. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala. Ntar ini enggak benar. Sila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri ba'di tahrimiha tutakhad ba'da tahrimiha. Ba'da tahrimiha tutakhadzu kholan faqala la akhrajahu Muslimun wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Fasharol ittikhadha bil ilaji laha wa qad
waqad sorot khamran wa mithluhu hadithun Abi Thalhah fa innaha lamma hurrimatil khamru sa'ala Abu Thalhah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khamri indahu apa ini? Indahu apa? Li'aitamin. Li'aitamin hal yahliluha fa'amarahu bi'irokitiha gitu. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wal amalu bil hadithi huwa ra'yu Syafi'i lidilalati bener gak naon enggak tahu. Lidalalat. Mana lidah? Lidalalat. Dalalatil hadisi ala zalika. Lidalalatil hadisi ala zalika. Hal yukhalliluha apa ya? Walau sok atuh sama pastor aja weh. Terusin. Dan tahmil Falau khalliluha lam Falau khallalaha falau khallalaha lam tuhalli la wa dhahiruha bi jikana walau binikoliha minadolli ila syamsi au aksahu wa ammama tukhallilat binafsiha min ghairi ilaji fa innaha halal. Udah? Edo boleh diartikan? Bas, cek WA, Bas. Edo? Atau Hilma boleh? Muncul nggak? Muncul kan? Hello. Atau Hasya boleh, Hasya diartikan. Mau nyoba. Nah,
Bismillah. Anas bin Malik. Babu izalatin najasah wa bayaniha. Bab menghilangkan najis dan penjelasannya. Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi padanya, qala ia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya anil khomri, tentang khomar, tutakhadhu kholan, apakah dia itu kholan? Kholan apa, Bas? Mic-nya, Bas. Itu nanti dijelasin di bawah fasarul ittikhad bil ilaj. Oke, itu takhadhu. Kholan. Apakah dia itu kholan? Gitu. Nah, ini aja penawar. Penawar. Faqala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, tidak. Aku dikeluarkan oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi dan At-Tirmidzi, waqala hasan sahihun, dan dinilai hasan sahih. Lanjut. Oke. Ai bayanu najasati wa mutahharatiha, yaitu penjelasan tentang najis-najisnya dan pembersih-pembersihnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhai padanya, qala ia berkata, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam anil khamri, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang khamar, ai ba'da tahrimiha, yaitu setelah pengharamannya, tutakhadhu kholan, apakah ia itu penawar? Faqala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, tidak atau bukan. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi, wa qala hasanun sahih, dan dinilai hasan sahih. Fasarol ittikhadhu bil ilaj, ditafsirkan bahwasanya al ittikhadhu bil ilaj, enggak tahu. Dijadikan. Atau penawar. Menjadi. Atau kesini aja langsung dapat. Dijadi. Lanjut. Maaf, Kemana? langsung aja ke ma yustafadu minal hadisi wasyar. Oke. Ma yustafadu minal hadithi wa syarhihi, hal-hal yang bisa diambil manfaatnya dari hadis ini dan penjelasannya. Awalan, yang pertama, ya juzu ittikhadul kholli minal khomri, tidak diperbolehkan menjadikan penawar, dijadikan penawar, apa sih? Khomar dijadikan penawar. Nggak jelas. La yajuzu ittikhadul kholli minal khomri, ittikhadul kholla minal khomri, tidak diperbolehkan khomer dijadikan penawar. Oke, lanjut. Yang kedua, al-khallu al-kainu anil khomri yahillu isti'maluhu li'annahu khallu logatan wa syar'an wa in kana fa'iluha bil qasdi athiman.
Al-khulu al-khulu nggak tahu. Al-khulu al-kainu keadaannya. Anil khomri dari khomer. Yahilu isti'maluh halal dipergunakan. Lianahu kholu lugatan syar'an. Kok gini? Oh, maaf. Iya, salah. Oke. Itu khomer berarti khomer. Al-khol bukan penawar. Bukan. Kholun itu cuka. Iya, cuka. Maaf ya. Ulang lagi. Cuka. Apa sih? Al-khulu al-kainu cuka. Al-kainu Terbuat. yang terbuat dari Yang terbuat. khomer. Yang terbuat dari khomer halal dipergunakan karena itu cuka. Karena cuka di sana maksudnya secara bahasa dan syara gitu. Ya, terusin dulu. Meskipun penggunanya memaksudkan penggunaan itu asiman. Nggak tahu. Pelakunya dicap berdosa. Ya, Apa pelakunya sih? dicap berdosa. Terusin dulu. Oh, udah baru. Di barangkali dibahas sama Faza tentang cuka dari Homer. Boleh buat Hilma. Oh iya, maaf yang mana? Maaf, aduh. Soalnya baru datang. Atau terusin Hasya. Yasin. Teruskan. Baca hadisnya Maaf aja ini ya. Mama baru itu ini baru pulang bergabung. Siap. Hadisnya dulu. Oh, yang wa anhu radhiyallahu anhu yang itu. Wa anhu radhiyallahu anhu qala lamma kana yaumu Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talha dan darinya semoga Allah meridhoinya ia berkata ketika beliau pada yaum Khaybar, pada perang Khaybar, Rasulullah SAW memerintah Abu Talha fanada maka memanggil innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun muttafaqun alaihi. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kepada kalian dari
Daging humur tuh Keledai. oh iya ya himar. Dari daging keledai al-ahliyah fa innaha rijsun. Rijsun. Oke. Nih. Langsung aja ke istifadahnya. Mana istifadah ya salam? Oh ya udah langsung. Belum ada istifadah. Hadis selanjutnya. Wa an Amr bin Kharij masih Wa an Amr bin Hadis. Kharijah radhiyallahu anhu qala, dan dari Ammar bin Kharijah semoga Allah meridhoinya, qala ia berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, eh, oh khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina wa huwa ala rohilatihi, dan dia ala rohilatihi di atas wa ala rohilatihi itu, dan dia sedang rohilatihi di situ apa? Untanya, kendaraannya. Maksudnya Oh, di atas untanya. Lagi di menunggangi atas, ini unta. oh ya, di atas Maaf, nya bentar udah. Apa? walu'abuha yasilu ala katifi, dan eh, lu'ab di situ air liurnya, Masala minal fam. yang dan air liurnya yasilu ala katifi mengalir ke bahuku ke bahuku. Akhrajahu Ahmad, telah meriwayatkannya Ahmad, wa Tirmidzi, dan Tirmidzi, wa sahahu, dan telah mensahihkannya. Lanjut. Lanjut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul mani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci mani, summa yakhruju ila summa yakhruju ila sholati fi dzalika thawb, kemudian beliau keluar untuk sholat dalam fidzalika thawb, dengan pakaian itu. Wa ana anzuru ila asril ghusli, dan aku melihat ila asril ghusli, dan aku melihat ada bekas apa gimana ya? Wa ana anzuru ila asril ghusli, dan aku melihat Bekas cucian. bekas cucian. Muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi wali muslimin, dan dari muslim, laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Dan sungguh aku mengeriknya dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya dengan kerikan, kemudian beliau sholat dengannya, dengan pakaian tersebut. Wa fi lafzin lahu, dan pada lafaz padanya, laqad kuntu ahukkuhu yabisan bidzufuri min thawbihi. Sungguh aku ahukkuhu Hakaya huku menggaruk, bisa juga mengeruk, mengarik. sungguh aku mengeriknya yabisan yang basah, bidzufuri dengan kuku min thawbihi dari pakaiannya.
Mayustafadu. mayustafadu minal hadith wa syarhuhu lu'abun mayu akilu lahmuhu tahirun. Air liur mayu akilu mayu akilu Yu'akilu. Ini yu'akilu. Serius. Atau yu'kal. Daging yang dimakan. Taruh apa gimana ya? yang dimakan gitu. Kan tadi yasil anak ke TV. Alirnya udah lewat tuh aja. Al aslu fil a'yan. Oh ini ada lewat. Oh, dari sini. Ya, dari Mayustafadu minal hadithi wa syarhuhu hurmatullah mil humur al ahliyah. Haramnya daging keledai al ahliyah. Al aslu fil a'yan at-taharo asal pada ayan segala hal. Asal pada segala hal adalah suci, wa anna taharata la yulazimuhun najasa, dan sesungguhnya suci itu tidak la yulazimuhu an najasa. Suci itu bukan najis gitu aja. Oh ya, dan sesungguhnya suci itu bukan najis. Kullu najisin muharramun, semua najis itu adalah haram. Walaisa kullu muharramin najisun, dan bukan yang dan segala yang haram bukan najis. Mithlul harir wa dhahabi, seperti sutra dan emas. Tahrimul khamri wal humri la yalzimu minhu najasatuhuma, dan haramnya khamar dan keledai tidak mesti darinya najis. Terus mayustafadu minal hadis dan lu'abun ma yu'kalu lahmuhu tahirun, air liur yang dimakan. Gimana itu? Lewat aja. Gimana yang tadi? Lewat. Langsung tutup. Wa abul ba'ir yasilu ala amrin bin Kharijah. Katif itu ini kan? Iya, katifun bahu. Terus jawazul khutbah ala rahil. Jawazul khutbati ala rohila, bolehnya khutbah di atas kuda ya kendaraan. Wastihbabuha alal amkinatil aliyati likaunihi ablaghu fil i'lam,
dan dianjurkannya di atas tempat-tempat yang tinggi likaunihi agar sampai iklam tersebut, informasi tersebut Ya, lebih tersampaikan maksudnya. Jadi lebih tersampaikan. Oke. Kelas. Ya. Ini yang tadi. Nah, ini yang mengerikan. Ini sudahi saja. Kita masuk ke materi. Sudah ada, Faza? Oke. Ini mau share screen? Kang Faza. Saya Oh, belum keluar ya? Oke. Saya persilakan untuk Kang Faza. Back lagi. Dan oke. Langsung mulai, Bas. Nah, oke. Ya, saya persilakan untuk Kang Faza. Untuk beliau kami persilakan untuk pemaparan materinya. Sebelum dimulai, suara saya jelas gak, Bas? Soalnya mic-nya ketutupan ini meja. Pakai HP. Jelas. Di Ana enggak sih? Atau saya kayaknya sinyal Ana sih. Patah-patah atau gimana? Jelas. Jelas. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi amma ba'd. Alhamdulillah, rekan-rekan Ethereal, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali ya di dalam kelas Ethereal ya, yang dimana ini sudah jadi rutin ya, Bas. Tapi saya selalu izin aja buat masuk karena satu dan lain hal. Mohon maaf ya, Bas. Oke. Pada kesempatan kali ini saya diamanahi untuk menjelaskan tentang apa itu najis dalam tinjauan fikih. Boleh di slide, Bas? Slide kedua. Nah, najis. Apa itu najis? Saya mengutip dari salah satu ulama, yaitu Sulaiman bin Umar. Kata beliau, najis itu adalah ini najis secara etimologi ya. An-najasatu lugatan ma yustaqdaru wa syar'an bil haddi mustaqdaru yamna'u sihhatas sholati haitsu la murakhisa. Jadi secara bahasa najis itu adalah sesuatu yang dipandang jijik ya. Sedangkan secara istilah, secara terminologi, selain kotor dan menjijikan, ia juga menyebabkan sholat tidak sah. Kemudian
selama tidak ada sebab yang meringankan. Nah, bahwa kita perlu ketahui ya, najis itu sesuatu yang apa ya, yang jijik secara pandangan manusia, kemudian kotor, dan najis itu tidak bisa apa ya, dibenarkan apapun alasannya ya, nggak bisa diringankan gitu. Nanti dijelasin mengapa nggak bisa diringankan itu apa. Lanjut ke slide kedua. Ya, najis hakiki dan najis hukmi. Najis itu apa sih? Para ulama ada yang membagi kepada dua, yaitu najis hakiki dan najis hukmi. Apa itu najis hakiki? Najis hakiki itu adalah najis yang berwujud ya, dan adapun yang hukmi ya. Intinya najis hakiki dan najis hukmi itu adalah najis hakiki itu najis yang bisa dilihat gitu ya, terus bisa dirasakan. Sebentar. Nah, menurut ulama Syafi'i, najis hakiki adalah najis yang mempunyai zat, wujud, rasa, warna, dan bau. Dan mereka juga menamakannya dengan najis aini. Sedangkan najis hukmi adalah najis yang tidak mempunyai zat, wujud, rasa, warna seperti air kencing yang sudah kering, tidak bisa diketahui sifatnya. Kayak ada apa namanya tuh, suatu ayat ya. Ayatnya itu surat At-Taubah. Ada yang hafal surat At-Taubah? Wah, banyak ya. Di kelas eteril udah pada insya Allah hafid semua. Dan pelajaran ini pernah dipelajari oleh kita semua di pelajaran tafsir ahkam yang digurui oleh guru kita tercinta semua, yaitu Ustadz Atim ya, bahwa ada sebuah ayat yang menyebutkan auzubillahiminasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis ya. Najis yang dimaksud dalam ayat tersebut ya adalah najis perbuatan ya. Jadi itu najis perbuatan itu najis hakiki ya, kayak perbuatan orang-orang musyrik ya, seperti menyembah berhala, itu bisa juga termasuk ke dalam najis. Karena apa? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa najis itu secara terminologi adalah sesuatu yang kotor dan tidak bisa dan menghalangi dari sholat. Kan jika kita melakukan kemusyrikan, kita ada hadisnya, saya lupa lagi. Intinya jika kita melakukan kemusyrikan, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Kemudian jika kita meminum khamr juga, di dalam kitab Bulughul Maram, kita tidak diterima sholatnya secara 40 hari juga. Nah, itu adalah najis hakiki. Kemudian ada najis hukmi ya, yang hukumnya itu najis. Ya. Setelah itu saya akan biar lebih singkat penjelasannya, karena kurang fit juga ya. Ada najis itu yang masyarakat yang masyarakat ketahui ini. Umumnya kan kita mayoritas dari kalangan muslim di Indonesia itu kan ada NU dan Muhammadiyah. Nah, yang sudah menjadi populer istilahnya najis yang diketahui itu ada 3 ya. Najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladoh. Tetapi menurut mazhab Persis, najis itu najis ya, tidak ada tingkatannya. Nggak ada najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladoh. Semuanya yang dijelaskan apa itu najis, nggak ada tingkatannya. Apa itu najis mukhafafah? Nah, najis mukhafafah itu najis ringan ya disebutnya itu. Dalilnya apa? Najis ringan itu kayak apa ya?
Sebentar. Najis yang ringan tingkatannya gitu. Ada catatan, saya lupa lagi di mana ya. Yang intinya najisnya itu belum ke macam-macam najis. Yang intinya najisnya itu apa ya? Sebentar. Yang intinya najisnya itu mudah untuk dibersihkan ya. Punten masih di slide yang sebelumnya. Pembagian. Nah, najis mukhafafah itu yang apa ya? Yang mudah katanya dibersihkannya itu. Terus tingkatannya juga masih ringan ya. Seperti apa ya? Kena kencing ya, kencing bayi dan lain sebagainya. Kencing bayi yang sudah makan, bukan kencing bayi yang masih minum ASI ya. Yaitu najis mukhafafah itu adalah najis yang ringan ya. Kemudian najis mutawasitoh atau najis pertengahan ya. Najis pertengahan adalah najis yang najis mukhafafah itu yang masih bisa dibersihkan dengan air dan sabun. Sedangkan najis mutawasitoh itu seperti untuk perempuan itu haid ya. Ini pengetahuan aja. Walaupun kita enggak membagi najis itu kepada 3 ini. Ya, najis mutawasitoh itu kayak yang air ya darah haid dan lain sebagainya, segala darah. Kemudian najis mughaladoh. Najis mughaladoh itu yang yang sulit dibersihkannya. Najis berat ya, karena sifat-sifatnya sangat lengket dan sulit dihilangkan. Contohnya kayak kayak minum khamar, kemudian darah haid juga di sini termasuk najis mughaladoh ya. Najis yang intinya ketiga najis ini dalam konteksnya itu dalam pembersihannya, ada yang ringan, ada yang pertengahan, kemudian ada yang susah ya. Kemudian selanjutnya di halaman terakhir, boleh slide yang terakhir, Mas. Halo, jelas suaranya? Tes. Nah, macam-macam atau contoh-contoh najis ya. Saya mengutipnya ini dari imam, dari seorang ulama kontemporer ya, yaitu Buya Yahya ya. Jadi disebutkan bahwa jenis-jenis najis itu ada 7 ya. Tetapi sebenarnya masih banyak ya, tidak mencakup 7 saja. Tetapi kenapa yang 7 ini sangat ditekankan najisnya itu? Karena ya intinya tadi penjelasan najis itu yang menghalangi kita dari sholat, kemudian yang tidak bisa dibenarkan keadaannya apapun dalam kondisi apapun ya. Misalkan kita nih kan di sini dijelaskan ada minuman keras. Kita karena pengen menenangkan hati ada berijtihad bahwa minuman keras itu diperbolehkan ya. Diperbolehkan karena bisa menenangkan hati, itu tidak dibenarkan. Kemudian misalkan karena ada mitos katanya kalau minum darah hewan tertentu bisa menghilangkan penyakit. Nah, itu tetap najis dan tidak dibenarkan. Ya, baik, saya akan menjelaskan macam-macam najis ya. Yang pertama ada sesuatu atau segala yang keluar dari lubang belakang dan depan. Ya, contohnya
lubang belakang dan depan itu kan dubur ya, dan ya kalian sudah tahu apa itu lubang belakang dan depan ya. Contohnya tinja, kemudian darah haid. Tes. Nah, halo, apakah ini di sininya keluar dari apa? Oh, jelas mas suaranya. Tes. Jelas. Oh iya, kirain keluar. Maaf. Kembali lagi. Mana PPT-nya, Bas? Ya, ini aja lah ya. Saya lihat dari komputer saya. Yang pertama, yang tadi, segala yang keluar dari lubang belakang dan depan ya, seperti kotoran manusia dan hewan itu termasuk najis. Kemudian yang kedua, muntah. Muntah ini dalam kondisi apapun kan nggak bisa dibenarkan, misalkan menjadi sebuah obat atau bisa dikonsumsi kembali. Ya, muntah ini najis dan apa sih, menghalangkan kita dari sholat. Misalkan terkena muntah, itu harus berwudu kembali. Dalilnya, segala yang keluar dari lubang, maaf tadi saya tidak mencantumkan dalil ya. Segala yang keluar dari lubang banyak apa sih dalilnya dari Nabi yang kayak tadi air mani, kemudian darah haid ya. Darah haid menurut para ulama jika terkena pakaian maka wajib dibersihkan, dan jika meninggalkan bekas itu tidak apa-apa. Ada hadisnya, sebentar. Hadis yang dua terakhir ya, katanya tuh itu bentar. Hadis yang terakhir di bab membersihkan najis. Hadisnya dari Abu Hurairah, ya Rasulullah, fa in lam yazhab damma, gimana katanya kalau darahnya itu nggak hilang bekasnya, qala yakfi kalma'u wala yadurruki atharuhu, cukup bagimu membersihkannya dengan air, wala yadurruki atharuhu, dan tidak mengapa bekasnya. Jadi kalau misalkan kan darah itu meninggalkan bekas ya kalau kena pakaian, itu tidak apa-apa digunakan untuk sholat dengan catatan sudah dibersihkan oleh air ya. Kalau misalkan ada bekas apa ya, bekas yang terlihatnya itu tidak mengapa dipakai untuk sholat. Kemudian muntah ini apa sih, masih banyak ikhtilaf, tetapi dimasukkan muntah karena muntah ini kalau di kalangan masyarakat NU itu dapat membatalkan saum. Kemudian bangkai. Nah, bangkai di sini bangkai seluruh apapun, misalkan bangkai manusia, bangkai hewan, dikecualikan ada hadisnya bahwa al-ma'u tahurun wal maitatu tahurun, bahwa bangkai air laut itu suci dan bangkainya itu halal ya. Mau makanan apapun, misalkan ikan, bangkainya tidak apa-apa untuk dimakan. Pengecualiannya itu segala yang berasal dari laut itu diperbolehkan bangkainya. Kemudian darah tidak boleh dikonsumsi, dan jikapun
terkena itu wajib untuk membasuhnya. Terus bagaimana kalau misalkan dalam sholat nih, nggak sengaja kita tuh punya luka terus kepocel, apakah itu membatalkan sholat? Wallahu alam, nanti kita di akhir diskusi ya, oleh dengan Abasor, Teh Hilma, dan Teh Hasya, serta ya itu. Kemudian babi itu telah mutlak ya, apapun yang berasal dari babi itu diharamkan. Karena misalkan pernah ada pertanyaan, kalian bisa simak aja di At-Taubah Institute, bagaimana jika jika kulit babi disamak, apakah diperbolehkan? Katanya kurang lebih, jika yang pada asalnya haram ya, babi kan haram. Kalau haram, maaf nggak fokus kamera. Babi kan haram. Terus jika diolah dengan keadaan tertentu, apakah menjadi halal? Ya tidak bisa. Ya, contohnya itu babi, segala tentang babi halal ya. Mau kulitnya, mau darahnya, mau minyaknya, bahkan dagingnya pun itu haram. Kemudian yang terakhir, minuman keras. Nah, minuman keras ini ada hadisnya, tidak dibenarkan secara apapun ya. Misalkan yang asalnya minuman keras ini haram ya, karena sudah tercampur zat atau senyawa yang memabukkan, maka haram. Kayak tadi cuka apel yang cuka apel yang dijadikan khamar yang dijadikan cuka apel itu tetap haram karena asalnya itu haram minuman keras. Dan minuman keras ini sudah menjadi hal yang lumrah dalam masyarakat ya. Mungkin saya akan menceritakan pengalaman saya ketika kuliah di Unisba ya. Jadi teman-teman saya itu kan masuk fakultas yang dibilang itu umum ya, ilmu komunikasi. Nah, pasti tentunya kan lulusannya pun bermacam-macam, ada yang dari SMA, ada yang dari pesantren. Ya, dari pesantren bisa dihitung dengan menggunakan jari, tetapi banyaknya kan dari umum. Pernah pada suatu saat saya ditawari sebuah minuman, dan minumannya itu dimasukkan ke dalam sebuah Tupperware. Jadi orang-orang tuh nggak akan tahu gitu bahwa isinya itu minuman keras. Nah, minuman keras, dan ini sudah dianggap lumrah oleh anak-anak muda zaman sekarang ya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, berhubung mungkin semakin malam kan, konon katanya waktu jam itu memengaruhi penangkapan otak. Kan di siang kita katanya lebih condong untuk beristirahat ya, dan malam pun untuk istirahat. Makanya saya cukupkan saja. Semoga apa yang saya sampaikan sedikitnya bisa bermanfaat bagi teman-teman yang hadir pada majelis kali ini. Dikembalikan kepada MC untuk mungkin mau diskusi atau apa. Jazakumullah khairan kasiran buat Kang Faza atas pemaparannya, dan mohon maaf tadi ada beberapa kendala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua dan menjadi ilmu baru tentang najis. Ternyata najis itu bukan tentang apa yang keluar dari lubang bagian depan atau belakang saja. Ternyata masih ada najis yang lainnya.
Oke, kita Mas bagus. Tujuan. Ya mungkin jika ada yang mau menambahkan dari apa pemaparan atau materi saya tadi, dipersilahkan. Mungkin ada penjelasan yang penjelasan yang masih rancu ditangkap oleh kalian, silakan dijelaskan lagi menurut hukum atau misalkan diskusi apapun. Mangga silakan Basor, Hilma, Teh Hasya. Kalau ada yang mau disampaikan atau pertanyaan apa umum, bebas. Faza pengen nanya yang tadi. Tadi tuh nyebut mention yang ini gak sih, yang kalau lagi sholat terus punya luka, kapocel gitu, tegaruk gitu. Ya, Itu itu hukumnya saya nggak tahu ya, karena bentar. Darah itu kan najis. Yang dimaksud darah najis itu darah haid atau darah hewan, itu wajib dibersihkan. Kemudian apakah luka menyebabkan batalnya sholat? Mungkin boleh menurut Teh Hasya gimana? Apakah membatalkan sholat atau tidak? Atau Hilma juga. Soalnya itu tuh saya nanya. Seingat aku mah yang pertemuan sebelum-sebelumnya tuh di Makfu kan, kalau nggak salah. Kata Basor itu juga. Di Makfu tuh apa sih? Di Makfu, di nggak apa-apa gitu Makmum. kalau nggak salah. Nggak apa-apa. Sama kayak yang ini, bukan, sama kayak yang darah haid, kalau kena pakaian tapi nggak bisa hilang-hilang. Oh gitu. Ya terima kasih Teh Hasya. Itu berarti intinya tidak membatalkan sholat ya, karena di Makfu itu ya. Nah, iya. Refleks sebenarnya gagaro. Iya, punya luka misalkan di tangan, di kulit ya, atau di kaki, nggak sengaja kegaruk terus keluar darah ya. Baik, terima kasih Teh Hasya penjelasannya. Ada lagi? Oke. Sekalian ini mungkin mau nanya, kalau mimisan pas sholat juga gimana tuh? Mimisan ketika sholat. Mungkin kalau secara iya, ada najis yang yang tidak saya sebutkan, kayak najis muta najis ya. Najisnya itu bisa dibersihkan, kayak kan segala yang keluar dari dubur atau misalkan lubang belakang atau depan itu najis keluar dari dubur musang. Nah, setelah mendengarkan atau membaca penjelasannya bahwa ada najis itu terbagi lagi, ada najis mutanajis, kemudian ada najis mafu ya. Mutanajis itu yang masih bisa dibersihkan kalau misalkan makanan, misalkan makanan kita jatuh ke darah, tetapi dalam kadar tertentu ya, tidak dibenarkan misalkan kalau makanan kita masuk ke homer gitu kan, itu tidak lucu juga karena masih lengket ya. Itu kalau secara pengertian umum kena najis mughalladhah. Nah, bagaimana kalau mimisan? Nah, mimisan juga termasuk ke dalam najis ma'fu ya. Ya, kayak yang tadi luka. Dan mimisan itu mungkin bukan mungkin ya, sudah termasuk ke dalam najis yang najis ma'fu.
kayak luka tadi. Mungkin yang bisa membatalkan sholat itu karena ketidakhusuannya ya. Misalkan lagi sholat tiba-tiba mimisan, kan kita nggak bisa ngekontrol gitu ya, mimisan itu diberhentikan dulu misalkan dengan alat yang kita miliki ketika sholat, misalkan dengan baju, kan pasti darahnya itu tetap mengalir. Mungkin najisnya najis ma'fu, bukan mungkin ya najisnya termasuk najis ma'fu, tetapi membuat sholat kita tidak khusyuk, seperti itu mungkin teh. Tapi nanti biasanya kalau di prakteknya itu lagi sholat terus mimisan dibatalin dulu gitu ya, Iya, meskipun darahnya najis ma'fu gitu. ya bebas kalau sekiranya si darahnya itu apa ya, masih bisa terkontrol ya, masih bisa ditahan oleh apa ya, masih bisa ditahan oleh mungkin kain baju, itu mungkin tidak apa-apa, sedikit Oke, gitu. ini dari Ade Hasya mau nanya katanya. Dari siapa? Ade. Oh iya, apa pertanyaan? Naon? Tuh naon? Sini tuh langsung. Oh, gini Cina. Misalkan kalau mimisannya pas mau salam, Pas mau gimana? salat, Gimana tah? pas gitu pisan. kalau gitu pisan mah ya beresin Pas aja. tahiyat Cina. Pas atahiyat, Tahiyat akhir. ya itu tergantung ke kemampuan masing-masing ya. Selama yang tadi darahnya tidak mengganggu kekhusyuan sholat, ya lanjutkan saja gitu. Walaupun menurut masyarakat NU kan gerakan dalam sholat itu tidak boleh dari 3 kali ya. Mungkin kita persis nggak ada batasan 3 kali ya, beresin aja sambil ditahan gitu. Siap. Jazakumullah khair. Makasih banyak. Intinya tergantung kondisi ya. Kalau Yuk. masih memungkinkan boleh. Ada lagi. Ini bakso habis kuota gitu. Ya mungkin ada 2 device. Halo Melpi, mau foto dokumentasi? Mau dokumentasi? Kan belum ditutup meren. Oh iya. Dokumentasi weh lah tuh. Udah tadi. Oh ini ngechat cenah. Aduh japunten tadi HP jual mati cenah. Google Meet-na mati oge henteu. Mungkin mau nunggu Basor dulu dokumentasinya atau gimana? Atau langsung aja? Oh, bebas. Mau dokumentasi? Boleh. Sebentar. Nggak ada pertanyaan lagi gitu. Aku tadi nggak terlalu nyimak soalnya lemot ininya. Sinyalnya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Balik sini. Biar. Ayo Mel, dokumentasi. Bentar.
Sok atuh hayu. Iya, iya. Ai tadi teh cuma berempat. Ada tadi yang masuk keluar. Aduh, Oh, ada Edo, Asfi, Nisa. oh iya tadi banyak ya. Iya. Mau on cam semua atau gimana? Dia tuh on cam. Nah, bas. Dasar. Lah, ih, bukan buat teman-teman. Izin nggak on cam dulu ya. Maaf, Ya, boleh. gelap soalnya. Teh Hasya di mana ya, Nak? Kuliah. Muhammadiyah, Oh, Muhammad. bentar lagi login mau enu. Yuk. Yang tadi yang mana? Iya, yang itu. Berdua. Yang ini yang bagi dua. Ini. Nah, ini. Ini bagi dua. Ini bagi dua. Ini. Sama aku. Ayo tuh. Yang mana mau buka on cam nggak? Basar. Basura Masih ya, kerekam loh. Iya, masih kerekam. Yang ini mau buat itu. Saya kentiin dulu rekaman. Ayo. Oh, basar nggak akan? Nggak usah pose ya. Oke. Bebas. Satu. 1, 2, 3. Sebentar salah. Yes. Oh ya. 1, 2, 3. Sabar. Amal aman, Mel. Hah? Sakan aman. Aman. Rese baru dak. Nggak ada si itu lagi kan? Oh. Alhamdulillah aman. Oke. Udah meren ya? Beli sekali mau 3 kali ya tuh? Oh, baru sekali. Iya. Nggak tahu yang lain sih, bebas. 1. Ya mau open on cam lagi ya, Mak. Basar on cam lagi, basar. Satu, 2. Basar nggak kan? Ya udah 1, 2, 3. Sekali lagi. 1. Hah? Ya lah, bentar. Nah, 1, 2, 3. Dah. Oke, makasih Nelvi semuanya yang telah menghadiri majelis kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Tutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini.